warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nika Ramadhania, NPMD 1A019038, kelas B. Di sini saya akan menjawab soal UTS intervensi dengan kelompok. Soal yang pertama yaitu definisi intervensi sosial, tujuan hubungannya dengan ilmu KS. Yaitu, intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat, yaitu masyarakat individu, masyarakat kelompok, masyarakat komunitas. Intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktik di lapangan pada bidang pekerja sosial dan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari intervensi sosial adalah memperbaiki fungsi sosial kelompok sasaran perubahan. Ketika fungsi sosial seorang berfungsi dengan baik, diasumsikan bahwa kondisi kesejahteraan akan semakin mudah dicapai. Hubungannya dalam ilmu KS yaitu pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial seseorang melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang nomor 2, yaitu jenis-jenis intervensi sosial. Jenis-jenis intervensi sosial ada 3, yaitu intervensi mikro, makro, dan meso. Intervensi mikro adalah keahlian pekerja sosial untuk mengetahui masalah yang dihadapi individu atau keluarga. Masalah sosial yang ditangani umumnya berkenaan dengan problema psikologis seperti stres, depresi, hambatan dan relasi, penyesuaian diri, kurang percaya diri, ketersaingan atau kesepian. Metode utama yang biasa diterapkan oleh pekerja sosial dalam setting ini adalah terapi perseorangan, yang di dalamnya melibatkan berbagai teknik penyembuhan atau terapi sosial seperti berpusat pada klien, yaitu terapi perilaku dan terapi keluarga. Yang kedua, itu intervensi meso. Dalam hal ini, keahlian pekerja sosial adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kelompok dan organisasi. Metode utama yang bisa diterapkan oleh pekerja sosial dalam setting meso ini adalah terapi kelompok, yaitu group work, yang di dalamnya melibatkan berbagai teknik penyembuhan seperti socialization group, self-help group, recraft group, dan focus group discussion. Yang ketiga itu intervensi makro, adalah keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi komunitas, masyarakat, dan lingkungannya, seperti kemiskinan, keterlantaran, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi sosial. Adapun 3 metode utama dalam pendekatan makro adalah pengembangan masyarakat, manajemen pelayanan kemanusiaan, dan analisis kebijakan sosial. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang nomor 3, yaitu jelaskan sejarah perkembangan group work. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pengetahuan atau keilmuan group work muncul secara bertahap dari konsep-konsep sosiologi dan psikologi yang dikombinasikan dengan pengetahuan tentang diskusi kelompok, pendidikan orang dewasa, dan problem solving. Pencairan dasar-dasar keilmuan ini dilakukan melalui pengkajian dalam seminar-seminar, konferensi, penelitian, dan pembentukan berbagai komite. Antara lain, penelitian tentang diskusi sebagai sebuah metode pada tahun 1923 yang kemudian diseminarkan, dan komite group work yang dibentuk oleh Association of American Social Workers. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok dan contohnya. Yang pertama itu kelompok statistis, adalah kelompok yang bukan organisasi, tidak terdapat hubungan sosial dan kesadaran sosial jenis di antara individu dalam kelompok tersebut. Contohnya, kelompok penduduk anak dan remaja berusia 5-19 tahun di sebuah desa. Yang kedua yaitu kelompok kemasyarakatan, adalah kelompok yang di dalamnya terdapat persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Yang ketiga yaitu kelompok sosial, adalah kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis serta berhubungan satu sama lain, akan tetapi tidak terikat dalam suatu ikatan organisasi, seperti contohnya kelompok pertemuan, ikatan alumni, organisasi mahasiswa. Yang keempat yaitu kelompok asosiasi, adalah kelompok yang anggotanya memulai kesadaran jenis dan bersamaan kepentingan pribadi serta kepentingan bersama. Contohnya yaitu negara, universitas, perubahan tertentu. Baiklah, saya akan menjawab soal yang nomor 5. Jelaskan tentang di mana kelompok dan apa pentingnya. Yaitu,
Dinamika kelompok merupakan kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang mempunyai hubungan psikologis dengan jenis antara anggota satu dengan yang lainnya, serta berlangsung dalam situasi yang dialami. Dinamika kelompok terdiri dari kata dinamika dan kelompok. Pentingnya dinamika kelompok yaitu dengan dinamika kelompok membuat kelompok kerjasama saling menguntungkan dalam hal mengatasi persoalan hidup, memudahkan pekerjaan, mencerahkan masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi masalah, serta mengurangi beban pekerjaan yang terlampau besar hingga selesai lebih cepat. Efektif salah satunya dengan membagi pekerjaan yang benar, menyesuaikan bagian kelompok pada masing-masing atau sesuai keahlian. Menciptakan iklim yang demokratis dalam kehidupan masyarakat dengan kemungkinan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, serta mempunyai peran yang sama dalam masyarakat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 6. Jelaskan metode dalam intervensi kelompok dan berikan contohnya. Yang pertama itu konseling kelompok. Salah satu bentuk dengan konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu memberi umpan balik dalam pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu focus group discussion. Diskusi yang tidak ditata ketat dan yang tidak formal, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan membahas suatu permasalahan yang ada dalam kelompok atau masyarakat guna mendapatkan solusi. Contohnya, bagaimana sikap kepada para pecandu narkoba. Yang ketiga yaitu self-help group. Kelompok yang berisi orang-orang yang memiliki masalah yang sama, bertujuan untuk self-improvement dalam rangka mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Contohnya yaitu kelompok alkoholik. Baiklah, itulah jawaban yang saya bisa berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.